Selamat siang semuanya. Kami dari 12 IPA 2 kelompok 5 praktikum membuat es krim. Saya Dimas Kurniawan absen 11. Saya Muhammad Jaya Bedawi absen 29. Dan ini di belakang kita adalah kelompok anggota kita. Perkenalkan, saya Talita Fairuz Kasih Prasasti absen 35. Perkenalkan, nama saya Fitrisha Aulia absen 17. Perkenalkan, nama saya Alicia Winadisa absen 35. Perkenalkan, nama saya Imelda Noviantri absen 23. Iklan dulu sebelum ke video pembuatan es krim putar. Berikut merupakan penjelasan dari dasar teori sifat koligatif larutan yang akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Yuk simak videonya. Dasar teori sifat koligatif larutan. Larutan merupakan campuran homogen antara dua zat atau lebih. Adanya interaksi antara zat terlarut dan pelarut dapat berakibat terjadinya perubahan sifat fisis dari komponen penyusun larutan tersebut. Salah satunya adalah sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut di dalam larutan. Hukum Rolot merupakan dasar bagi 4 sifat larutan encer yang disebut sifat koligatif. Keempatnya yaitu, yang pertama, penurunan tekanan uap larutan relatif terhadap tekanan uap larut murni. Kedua, peningkatan titik didih. Ketiga, penurunan titik beku. Dan yang keempat adalah gejala tekanan osmotik. Penurunan titik beku larutan. Proses pembekuan suatu zat cair terjadi bila suhu diturunkan sehingga jarak antar partikel sedemikian rupa dekat satu sama lain dan akhirnya bekerja gaya tarik-menarik antara molekul yang sangat kuat. Adanya partikel zat terlarut mengakibatkan proses pergerakan molekul pelarut terhalang. Akibatnya, untuk dapat lebih mendekatkan jarak antara molekul diperlukan suhu lebih rendah. Jadi, titik beku larutan akan lebih rendah daripada titik beku pelarut murninya. Perbedaan titik beku akibat adanya partikel zat terlarut disebut penurunan titik beku atau delta TF. Mohon maaf, iklan sekali lagi. Bagi penonton yang menonton video ini, apakah kalian tidak ingin tahu apa aja sih alat dan bahan dari pembuatan es krim putar? Baskom, kaleng bekas, sendok, susu, garam kasar, sprinkle, susu coklat, dan palu. Lanjut ke video pembuatan. Langkah pertama yaitu tumbuk es batu menjadi beberapa keping. Selanjutnya, letakkan kaleng bekas ke tengah baskom dan letakkan es batu di sekeliling kaleng bekas. Kemudian taburkan garam kasar ke atas es batu dan mengelilingi kaleng tersebut. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu memasukkan susu rasa stroberi ke dalam kaleng. Setelah semua susu dimasukkan kaleng, kemudian tutup kaleng dan putar kaleng kurang lebih 20 menit. Kami menggunakan sendok sebagai alat pemutar kaleng tersebut. Setelah 20 menit, kaleng tersebut dibuka dan keruk es krim di pinggir kaleng tersebut. Kemudian masukkan topping sprinkle ke dalam kaleng. Selanjutnya tutup kembali kaleng dan putar lagi sekitar 25 menit. Akhirnya es krim putar jadi dan siap disantap. Penyebab dan definisi penurunan titik beku larutan. Air murni beku pada suhu 0 derajat Celcius dengan adanya zat terlarut, misalnya gula, ditambahkan ke dalam air, maka titik beku larutan ini turun di bawah 0 derajat Celcius. Ini yang dimaksud penurunan titik beku.
larutan akan memiliki titik beku lebih rendah dari pelarut murninya. Contohnya yaitu larutan garam dalam air memiliki titik beku yang lebih rendah dibanding pelarut murninya yaitu air. Penerapan penurunan titik beku larutan dalam pembuatan es krim. Adonan es krim ditempatkan pada wadah yang terendam es batu dan air yang telah diberi garam dapur sambil diputar. Proses tersebut mengakibatkan adonan es krim membeku dengan titik beku beberapa derajat di bawah titik beku air murni. Ketika es dicampur garam, es mencair dan terlarut membentuk air garam serta menurunkan temperaturnya. Proses ini memerlukan panas dari luar. Campuran itu mendapat panas dari adonan es krim, maka hasilnya adalah es krim padat dan lezat siap dihidangkan. Proses pengguncangan selama proses bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk agar es krim semakin lembut dan untuk menghasilkan busa yang seragam atau homogeni. Adonan es krim ditempatkan dalam suatu bejana yang terendam es batu dan es batu yang telah diberi garam dapur sambil diputar-putar untuk memperoleh suhu yang lebih rendah dari 10 derajat Celcius. Proses tersebut mengakibatkan adonan es krim membeku dengan titik beku es beberapa derajat di bawah titik beku air murni. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke dalam campuran es batu, air, dan garam dapur. Temperatur normal campuran es dan air adalah 0 derajat Celcius, akan tetapi itu tidak cukup dingin untuk membekukan es krim. Temperatur yang diperlukan untuk membekukan es krim adalah min 3 derajat Celcius atau lebih rendah. Untuk mencapai suhu tersebut, perlu ditambah garam atau zat terlarut lainnya. Garam berfungsi menurunkan titik beku larutan. Garam larutan dengan es yang mencair membentuk air garam dan menurunkan temperaturnya. Selama proses ini memerlukan panas. Larutan tersebut mendapat kalor dari adonan es krim sehingga es krim menjadi memadat. Kesimpulan dari materi presentasi kita kali ini adalah: yang pertama, sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dalam larutan. Kedua, sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Ketiga, penurunan titik beku adalah perbedaan titik beku akibat partikel zat terlarut. Dan yang terakhir, pembuatan es krim dengan campuran es dan air dapat dilakukan dengan penambahan garam sebagai penurun titik beku larutan, sehingga terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah ucap yang tidak kami sengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.